Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjra Arisanto di channel YouTube Coach Anjra, dan juga di sosmed saya di TikTok ataupun yang lainnya. Semuanya basisnya Anjra Arisanto. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya mau share tentang apa itu gaya sehat pas Al-Kasau. Nah, gaya sehat pas Al-Kasau kita dulu sebelum lanjut jauh ya, kita bahas dulu apa itu gaya sehat. Nah, kalau gaya sehat ini adalah upaya untuk menerapkan kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan, atau dalam definisi yang lain, gaya hidup sehat adalah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh. Nah, tentunya dalam gaya sehat ini akan mengacu pada dua aspek ya, yaitu aspek secara fisik maupun psikis. Nah, dua-duanya harus dikerjakan supaya apa? Supaya yang diharapkan sehat itu bisa terjadi dan juga insya Allah bisa jangka panjang. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya melangkah ke apa itu gaya sehat pas Al-Kasau, kita sudah mengenal sebenarnya beberapa gaya sehat secara alami yang lain di luar sana. Yang pertama, misalnya kalau Anda mau sehat, kita harus mempertimbangkan gizi yang seimbang. Nah, kita kenal ada istilah 4 sehat, 5 sempurna. Ya, kita sudah belajar dari waktu sekolah dasar ya untuk hal itu. Terus yang kedua, orang mau sehat ya, untuk harus melakukan namanya exercise. Jadi beberapa rekomendasi mengatakan paling tidak dalam sehari ada aktivitas fisik selama berapa? Selama 30 menit. Nah, dengan aktivitas fisik ini ya, seseorang yang mau sehat, dia untuk kalau bahasa pengobatan di TCM ya namanya CI ya. CI-nya itu lancar. Jadi aliran energinya itu akan lancar, kemudian darah juga akan lancar, kelenjar getah bening yang itu kalau Ustadz Haris Mujahid rahimahullah, founder Pak Salko, mengatakan bahwa kelenjar getah bening itu terdorong oleh yang namanya suspensi ya. Kalau kita bergerak, kalau kita melakukan exercise, maka kita akan sehat. Lalu apa? Gaya sehat yang lainnya adalah menghindari mengkonsumsi ataupun kita memakan hal-hal yang sifatnya beresiko. Nah, misalnya konsumsi apa? Konsumsi alkohol, kemudian konsumsi narkoba, kemudian juga obat-obatan kimia ya, punya efek samping. Lalu diantaranya juga misalnya merokok dan ada banyak yang sifatnya itu merusak ya, kita tinggalkan. Kalau mau sehat itu ditinggalkan. Oke. Yang keempat, ada yang mengatakan kalau kamu mau sehat harus kita punya waktu yang cukup untuk istirahat. Nah, kalau di penelitian yang lalu kan sehat itu, kalau mau sehat kamu harus tidur 8 jam sehari semalam ya. Dalam semalam itu tidur harus 8 jam. Walaupun ini sebenarnya dibantah pada penjelasan selanjutnya, bukan di lamanya tidur tapi di kualitas tidur. Apakah seseorang tidur itu mencapai deep sleep atau tidak? Nah, mungkin di waktu yang akan datang kita akan bahas bagaimana tidur sehingga mendapatkan deep sleep ini. Lalu kemudian orang kalau mau sehat harus membangun sisi spiritualitas, sisi spiritualitas ya. Bagaimana dia juga menjadi orang yang religius. Menjadi orang yang religius diharapkan bisa hatinya itu tenang. Nah, kan dalam kaidah sehat ya, kalau hatimu, jiwamu sehat, maka tubuhmu akan juga sehat. Bukan men sana en corpore sano, bukan itu maksudnya. Tapi kalau dalam kaidah agama Islam kan, kalau kolbu Anda sehat, maka tubuh juga akan sehat. Nah, itu. Jadi bagaimana supaya membangun spiritualitas ya? Nah, dengan sholat 5 waktu ya kan? Dengan sholat 5 waktu, dengan berzikir ya. Kemudian bila perlu ya, membutuhkan ya kita melakukan proses ruqyah misalnya. Ini adalah bagian membangun sisi spiritualitas. Jadi kita menjadi orang yang solih, orang yang solihah ya. Jadi dari sisi muslim dia harus solih, dan muslimah juga solih ya. Dan terjauh dari dosa-dosa dan maksiat akan membuat tubuh kita sehat, jiwanya lebih tenang, terhindar dari stres ya. Yang keenam, konsumsi kurangi ya. Jadi kurangi konsumsi makanan yang manis ya. Jadi ada di antara tubuh manusia yang kebal memang ya dengan dia konsumsi makan manis, tapi karena kerjanya keras. Jadi mohon maaf, tidak bermaksud mendiskreditkan suatu profesi ya, tapi misalkan di antaranya kita lihat ya, ada di antaranya bapak-bapak yang kerja keras ya, kuli misalnya, dia kayaknya tiap hari makan manis-manis ya, baik itu es teh, kopi manis dan sebagainya, tapi badannya sehat-sehat saja. Karena apa? Karena gula yang masuk itu ya, sepengetahuan saya itu betul-betul dikompresi ya, dipakai untuk kerja, sehingga ya dia mau konsumsi gula agak banyak ya nyaman saja. Problemnya kalau dia sudah tidak aktivitas fisik yang demikian keras, konsumsi gulanya masih sama ya, masya Allah ini kalau tubuhnya tidak mampu mengolah itu dengan baik ya, muncullah diantaranya sebab-sebab penyakit. Terus mengurangi makanan yang berkolesterol, kemudian makanan-makanan yang mengandung MSG ya, kemudian perasa, makanan yang sifatnya pengawet, dan juga makanan-makanan yang dia dibuat dengan rekayasa genetik yang demikian rupa ya. Karena
dari saya dulu belajar sampaikan bahwa makanan yang rekayasa genetik itu bukan berarti karena itu misalnya makanan-makanan yang harusnya itu pertumbuhannya sekian bulan dipercepat dari sekian bulan harus seperti ini. Jadi rekayasa genetik itu akan pengaruh juga ke dalam kesehatan tubuh kita. Lalu yang ketujuh, kalau mau sehat kita harus rajin mendetok racun-racun ya, racun-racun yang ada dalam diri kita. Kalau muslim pasti kenal ada istilahnya bekam gitu kan. Termasuk puasa ya. Puasa itu juga termasuk salah satu metode untuk mengeluarkan racun ya, mendetok racun. Ada di antara yang lain dengan adanya herbal dan sebagainya ya. Itu adalah upaya-upaya bagaimana seseorang itu mendetok racun dalam dirinya supaya sehat. Itu diantaranya. Nah, tapi ada satu hal yang lupa nih. Kita mulai masuk nih. Jadi ada satu hal yang dilupakan. Coba Anda perhatikan. Tubuh kita ini isinya tuh ada ya otot, ada daging, tapi ada rangkanya loh. Ya, ada rangka kita, ada rangka. Nah, kita ambil suatu pemisalan yang sederhana saja. Misalnya kan seseorang itu kesleo gitu. Kesleo misalnya di area lengan ya. Di area lengan kesleo. Apa yang terjadi? Bengkak, sakit, nyeri, sangat luar biasa. Itu hanya terjadi penyimpangan yang ada di area sendi, di area tangan. Bagaimana kalau penyimpangannya itu sistemik ya. Sistemik kalau bahasanya di Pas Al-Kasau adalah melintir. Jadi aspek rangkanya itu melintir. Nah, sekarang aja langsung dipraktekkan ya. Kita posisi ngomong sekarang ini saya misalnya dagunya segini ya. Jadi mungkin ke arah samping, saya akan ke arah samping ya, ke arah samping. Ini terlihat ya ke arah samping. Ini kalau kita ngomong seperti ini dengan dagu yang oke, posisinya di sini, ini tidak akan terasa. Tapi kalau coba dagunya dimasukkan, dan kita terus berbicara, apakah berbicara nyaman? Tidak. Ini hanya faktor dagu yang terlalu ke depan. Tapi kalau dagunya kita kembalikan ke belakang, ini ngomongnya jauh lebih enak. Nah, bagaimana kalau kondisinya orang yang biasa duduk dan bungkuk, dagunya terlalu ke depan? Amati di sekeliling teman-teman tuh. Ada pola perubahan rangka yang seperti itu. Duduk, ininya terlalu ke depan, dagunya ke depan. Nah, ini yang terjadi pada anak saya. Pada anak saya, qadarullah, beliaunya kalau kita nanti dalam PAZ itu tuh secara tipologi tubuhnya tipologi kendor. Jadi dia tuh gampang kalau pas duduk bungkuk ya, apalagi bersila. Kalau saya amati dia begini. Akhirnya apa? Dia dulu sering banget mengalami mimisan. Nah, bisa dipraktekkan ya. Duduk agak maju ke depan, terus ke depan. Ini kayak ada tarikan di area sini. Saya periksakan ke layanan medis reguler, tidak ada masalah. Tapi faktanya sering mimisan. Bismillah setelah diterapi ya, kalau di PAZ ada terapi untuk anak-anak ya, itu seketika itu sampai hari ini bismillah belum pernah mimisan lagi. Jadi udah sekian berapa tahun ya, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu gitu. Awalnya panasan, kecapean, mimisan. Aktivitas olahraga, mimisan. Contoh yang lain, misalnya kalau kita misalnya duduk seperti ini, kemudian badan kita bungkukkan ke depan, maju ke depan, maju lagi agak bungkuk ke bawah. Jadi badannya tegak, tapi kita coba membungkuk ke bawah, ya nunduk, terus ambil napas. Seperti apa rasanya? Nah, beda kalau kita tegakkan, setegak mungkin lurus, tapi juga tidak kita tegak-tegakkan banget ke belakang, degek banget ya. Itu juga nanti tidak nyaman. Ada posisi yang kita tuh rangka ya. Rangka itu langsung berpengaruh responnya kepada organ. Nah, bagaimana kalau kita mengalami sebuah insiden? Misalnya insiden jatuh terduduk ya, yang itu langsung ngefek ke tulang ekornya bergeser, melintir, atau misalnya sampai bahkan naudzubillah patah gitu. Seseorang bisa langsung lumpuh. Jadi orang tuh melupakan ada pengaruh antara rangka terhadap tubuh kita ya. Kalau dari bentuk kita secara luar saja sudah melintir, misalnya teman-teman, tapi mohon maaf ya, ini kalau ada punya keluhan ya. Jadi pokoknya kalau badannya ini yang bahunya dimajukan ke depan, maju maksimal, terus agak turun, ambil napas. Ini sebenarnya yang terlipat itu bukan hanya kulit di luar, tapi organ di dalam pun akan ketarik dan terlibat. Akan terlipat juga. Nah, ini adalah bentuk respon-respon sederhana pada tubuh. Bagaimana kalau itu sudah berlangsung 20 tahun, 19 tahun? Jadi organ tidak bisa bekerja dengan maksimal, mengalami tarikan, ada yang kekendoran dan sebagainya. Itulah melahirkan keluhan-keluhan penyakit. Nah, Gaya Sehat Pas berpendapat bahwa kalau seseorang ingin sehat, maka postur tubuhnya harus baik. Ya, postur tubuhnya harus baik. Bukan hanya tulang belakang saja, postur tubuh secara keseluruhan di area lehernya juga, area lengan juga dan sebagainya. Ini diperbaiki, dikalibrasi seluruhnya, ada sporing balancing sehingga kembali tanda kutip normal. Maka yang tadinya bernapas sesak akan lebih longgar. Yang tadinya misal di area ketiak ada benjolannya hilang. Nah, dan lain sebagainya. Nah, inilah gaya sehat. Jadi gaya sehat Pas Al-Kasau, alih-alih kita minum obat, kemudian atau misalkan melakukan apalah misalnya yang lain ya, terapi-terapi yang lain-lain ya, kita
perbaiki dulu, spurring balancing dulu dari si rangka. Nah, itu ringkesnya. Kalau detailnya ada di pelatihan ya selama 2 hari. Nanti akan dipaparkan bagaimana cara membaca tubuh itu tuh miring kemana sih gitu. Kita akan melintir kemana sih, bagaimana cara memperbaikinya gitu. Namanya melintir ya ke satu arah. Nah, ini bagaimana cara membaliknya. Ya, jangan sampai juga dikirikan, dikanankan. Wah, nanti berarti pelintirannya nggak selesai. Itu hanya ibaratnya random aja. Kalau pas melintirnya akan sembuh, tapi kalau nggak pas melintirnya ya tidak akan ngefek apapun gitu. Nah, ini hasil risetnya Ustadz Haris selama 15 tahun. Beliau berpendapat ada kaitannya antara rangka yang melintir, rangka yang tidak balance, rangka yang menyimpang dengan kesehatan pada tubuh manusia. Nah, itulah gambaran tentang gaya sehat Pak Asau. Tertarik untuk belajar? Bisa, nanti kita ada tiap bulan untuk kelas dan pelatihannya. Semoga cukup jelas dan detail mengenai pas Al-Kasau tentang bagaimana gaya sehat dalam pas juga kaitan dengan olahraga apa yang dipilihkan seperti jalan sehat ala pas, berkuda, memanah, berenang dan sebagainya. Kita juga sampaikan secara lebih lengkap. Terima kasih dan tonton juga video-video tentang pas di video yang lain. Ingat like dan follow bagi yang teman-teman belum like ataupun follow. Komen untuk pertanyaan. Terima kasih. Itu aja sharing saya di hari ini berkaitan dengan gaya sehat ala pas Al-Kasau. Semoga menginspirasi Anda. Ayo sehat secara paripurna. Salah satunya dengan ditambahkan elemen gaya sehat ala pas Al-Kasau dalam keseharian dan dalam hidup Anda. Saya undur diri. Kalau ada salah dan kelirunya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang akan datang. Bye bye.